Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila midini amma ba'd. Kita kembali di kitab Riyadhus Shalihin. Ini masuk pada kitab yang ke-6, yaitu kitab Iyadatil Marid. Kitab tentang menjenguk orang sakit dan melayat jenazah. Ini Imam An-Nawawi menjadikan bahasan tentang menjenguk orang sakit dan melayat jenazah dijadikan satu kitab tersendiri. Beliau tidak menjadikannya sebagai bab kecil, tapi menjadikan satu pembahasan yang besar. Menunjukkan bahwa masalah menjenguk orang sakit adalah ibadah yang sangat mulia sekali. Kemudian mengantar jenazah juga merupakan ibadah yang sangat mulia. Ya. Dan memberikan makna pula bahwa sakit itu apa? Tanda kalau apa? Dekatnya apa? Ajal. Walaupun bukan sesuatu yang bersifat apa? Pasti. Tetapi sakit itu merupakan tanda bahwa gerbang kematian itu sudah apa? Dekat buat dia. Sehingga bahasan tentang sakit dan jenazah dijadikan satu topik pembahasan. Artinya kalau kita sakit, ya tentu para ulama mengatakan harus lebih dominan unsur harapan daripada unsur apa? Takut. Jadi sekali lagi seperti yang ditegaskan pula oleh Imam Nawawi di bahasan tentang harapan, bahwa ketika seseorang berada dalam kondisi sakit, maka sisi harapan itu harus lebih dominan daripada sisi al-khauf, takut. Faham nggak maksudnya? Enggak paham. Matanya bengong. Jadi orang yang sakit, sisi harapan itu lebih dominan. Maksudnya ketika seseorang itu sakit, maka sisi berharap sembuh itu harus lebih kuat. Ya, sisi berharap ingin sembuh dari sakitnya itu harus lebih kuat daripada takut. Takut apa? Sisi tidak sembuh dari penyakitnya, enggak sembuh, atau bahasa lainnya adalah apa? Putus asa. Nah ini makanya kalau sakit, sisi harapan itu lebih dominan daripada sisi apa? Takut, al-khauf. Karena lawan dari roja itu apa? Takut. Ya, jadi kalau sakit, ya memang sakit itu gerbang dari kematian. Tetapi walaupun demikian, seseorang tidak boleh berkecil hati, tetapi dia harus memiliki apa? Harapan yang kuat untuk sembuh. Ya, paham enggak? Ya. Bab yang pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi adalah bab Iyadatil Marid, yaitu anjuran untuk menjenguk orang sakit. Ya, menjenguk orang sakit ini adalah bahasan menunjukkan kemuliaan orang yang menjenguk orang sakit. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى الله يرحم غفر الله له اللهم اغفر له warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kitab yang keenam, insyaallah di kitab keenam ini akan membahas mengenai membesuk orang sakit, mengantar jenazah, mensalati dan menghadiri penguburannya, serta berdiam diri beberapa saat di samping kuburnya setelah penguburannya. Bab membesuk orang sakit. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil maridi wattiba'il janazati wa tashmitil 'atisi wa ibraril muqsimi wa nasril mazlumi wa ijabatid da'i wa ifsya'is salami, yang artinya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membesuk orang sakit, mengantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, membebaskan sumpah orang yang bersumpah, menolong orang yang teraniaya, mendatangi undangan, dan menebarkan salam. Iya, hadis ini di redaksi yang lain, redaksi Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Bara bin Azib mengatakan, amarana Rasulullah SAW bisab'in. Rasulullah SAW menyuruh kita, memerintahkan kita akan 7 perkara. Rasulullah SAW menyuruh kita 7 perkara. Yang pertama adalah menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua adalah mengantar jenazah. Yang ketiga, tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Kemudian ibralil muqsim. Apa ibral muqsim? Membantu orang yang sumpah untuk menunaikan sumpahnya. Kemudian yang ke-5, menolong orang yang terzalimi. Yang ke-6, memenuhi undangan. Yang ke-7, menyebar salam. 7 perkara ini berkaitan dengan kewajiban sesama muslim dengan muslim yang lainnya. Artinya apa kewajiban kita dengan sesama muslim agar terjalin ikatan kekeluargaan yang sangat kuat dengan sesama muslim. Jadi terjalin kekeluargaan, ikatan yang sangat kuat dengan sesama muslim, kepedulian yang baik dengan sesama muslim. Nah, inilah 7 perkara yang merupakan kewajiban seorang muslim dengan muslim yang lain. Tentu yang melakukan ini hanyalah orang yang beriman pastinya. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, dialah yang akan melakukan ini semua. Dia akan baik kepada Allah, dia baik dengan Rasul SAW, dan dia akan baik kepada sesama manusia. Hanya mereka yang beriman, yang berhati lembut, berhati tulus, punya kepedulian. Adapun mereka yang tidak beriman, munafik, maka adalah orang yang hanya memperdulikan dirinya sendiri saja. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Cobalah kamu lihat orang yang enggak percaya dengan hari akhir.
hari pembalasan, berarti tak ada iman. Apa cirinya orang yang tidak beriman? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidak menunjukkan perhatian kasih sayang dengan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak menolong orang-orang yang miskin, lemah, dan ngajak orang lain pun tidak. Fawailun lil musallin, celakalah orang yang sholat. Nah ini dikomentari oleh para ulama tafsir, orang seperti ini tidak berbuat baik kepada Allah dan tidak pula berbuat baik kepada sesama manusia. Berarti orang berimanlah, orang bertauhidlah, orang yang menunjukkan sikap baiknya kepada sesama. Hanya inilah kaitan iman itu dengan akhlak. Ya, kaitan iman dengan akhlak itu sangat kuat. Ya, mereka yang tak ada iman seperti munafik, musyrik yang berbuat syirik, mereka tak ada peduli dengan orang lain. Kalaupun peduli hanya untuk kepentingan dirinya saja. Tapi orang beriman adalah orang yang bertauhid, orang yang ikhlas, orang yang punya ilmu sehingga dia berbuat baik sama Allah dan dia pula berbuat baik kepada sesama. Di antara bentuk kebaikan kepada sesama itu adalah menjenguk mereka yang sakit. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjenguknya. Kenapa? Karena orang yang sakit dalam kondisi lemah. Orang yang sakit butuh perhatian. Orang yang sakit butuh kepedulian orang lain terhadap dirinya. Butuh kasih sayang. Butuh doa dari orang lain. Butuh motivasi, support dari orang lain. Disinilah yang menjadikan akhirnya menjenguk orang sakit merupakan bagian dari iman yang sangat besar. Berarti dia telah menunjukkan kepedulian, perhatian, kasih sayang, motivasi, doa kepada orang yang sakit sehingga menjadi amalan yang sangat mulia bagi dia. Ya. Begitu pula amalan-amalan yang lain, ya, membantu orang yang bersumpah, menolong orang yang terdolimi, apapun bentuk kedoliman ya, yang jelas selama dia terdolimi dia akan bantu. Ya. Oh dia diundang, dia akan penuhi undangan siapapun orang yang mengundangnya. Walaupun yang mengundang dia orang yang miskin, dia tetap akan datang. Ya, dia bukan datang undangan orang kaya dan pejabat saja. Tapi dia akan datang siapapun yang mengundang dirinya. Jadi inilah bentuk keimanan yang luar biasa. Terus selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Raddus salami wa iyadatul maridi wattiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atisi." Yang artinya hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5: menjawab salam, membesuk orang sakit, mengantar jenazah, mendatangi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. ya, di hadis ini disebutkan hakul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Maksudnya hak itu apa? Haknya dia atas muslim yang lain. Berarti muslim yang lain punya kewajiban untuk memenuhi haknya dia. Si A sama si B. Si A punya hak terhadap si B. Berarti si B punya kewajiban untuk apa? Memenuhi haknya si A. Sampai seperti itu. Agar terjalin sebuah ikatan persaudaraan sesama muslim.
Di hadis ini disebutkan 5. Di hadis yang lain disebutkan 6. Yang 6 apa tambahannya? Idza stansahaka fansahhu. Kalau dia butuh nasihat, masukan, motivasi, nasihati dia. Kasih saran dia, kasih motivasi dia. Ini hak yang ke-6. Ya, bukan makanya kesombongan, membanggakan diri, hasad, permusuhan, membuka aib orang lain. Ini berlawanan dengan ini semua. Pelit, ini berlawanan dengan ini semua. Ya, Islam tidak menginginkan semua itu. Tapi Islam menginginkan al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Orang beriman, orang Islam dengan orang Islam yang lain ibarat satu tubuh. Ya, kalau sakit ya Anda jenguk. Ya, kalau dia terdolimi ya bantu. Kalau dia ngundang ya ikutlah dalam kebahagiaan dia. Ya, begitulah, dia butuh nasihat, nasihati. Bukan Anda jadi kompor. Ya, dia ada masalah, malah Anda jadi kompor. Ya, malah dibully. Ya, malah direndahkan, tidak. Tetapi harus diberikan semangat, nasihat, masukan. Kalau memang dia memiliki mampu untuk menasehati. Kalau dia tidak mampu menasehati, maka dia tidak boleh mendengarkan keluh kesah orang itu. Anda nggak mampu menasehati, si fulan mau curhat, dan Anda nggak bisa menasehati, maka Anda nggak boleh mendengarkan. Anda harus hentikan. Seperti Anda mengatakan, jangan cerita sama saya. Kenapa? Karena Anda nggak bisa menasehati. Kok bisa? Ya, nanti dia jatuhnya ghibah. Dia jadi dosa besar karena dia membuka aibnya, aib dirinya, aib keluarganya dia buka. Dan Anda pun berdosa. Dosanya apa? Mendengarkan ghibahnya orang lain. Dua-duanya dosa. Tapi kalau Anda yakin bisa menasehati dia, dengarkan untuk memberikan masukan dan nasihat. Setelah itu Anda juga menjadi orang yang pandai menutup mulut atas kasusnya dia. Nggak boleh Anda cerita-ceritain. Nah, inilah satu kemuliaan yang begitu besar, yaitu menasehati seseorang, karena memang ad-dinu an-nasihah. Ya, begitu juga ini menjenguk orang yang sakit. Adabnya menjenguk orang sakit, kata para ulama, adalah tidak boleh lama-lamaan ketika menjenguk orang sakit itu. Dia di rumah sakit, Anda jenguk dia, ngobrol sama dia, nongkrong di situ lama, ini bukan adabnya ini. Ya, menjenguk orang sakit itu sebentar, datang, dihibur, dikasih semangat, dimotivasi, terutama didoain. Habis itu selesai pulang. Itulah adabnya. Bukan Anda malah nongkrong, cerita, ngalor ngidul, gak karu-karuan. Ya. Apalagi cerita-cerita yang membuat dia galau, gelisah. Ya. Sakitnya apa Pak? Sakit ini. Oh ya berat juga ya. Kadang orang kita kan kepo jamaah. Ya, ada orang sakit cerita sama saya, Ustadz, banyak orang kemarin-kemarin jenguk saya, cuman abis ini saya nggak mau terima lagi orang yang jenguk saya. Kenapa? Semuanya yang jenguk itu nanyanya penyakit. Emang inti sakit apa? Orang kita ini kan keponya ketinggian Pak. Ya kan pengen tahu urusan orang itu tinggi banget gitu loh. Sakit apa Pak? Terus dokter meriksa apa? Kata dokter apa Pak? Oh gitu, obatnya apa Pak katanya dia. Keponya itu ketinggian Pak. Dia nggak pantas untuk nanya-nanya yang seperti itu.
Ini orang sudah suntuk dengan penyakitnya, malah Anda tanya-tanya dengan penyakit itu yang membuat memori dia semakin apa? Kuat dan menjadikan dia semakin sedih. Dan Anda nanya di situ. Ya. Oh sakit ini ya. Oh terus kata dokter gimana Pak? Ini obatnya apa Pak ya? Terus berapa lama katanya pengobatannya? Astagfirullahaladzim. Ini yang jenguk nggak tahu diri ini Mas. Bukan malah menghibur, malah membuat orangnya tambah apa? Suntuk. Terus gimana? Nggak usah nanya. Datang jenguk, Masya Allah, Alhamdulillah, inti sehat, segar, anak ngeliat itu. Hiburlah dia. Semoga Allah memberikan kesembuhan. La ba'sa tahur, insya Allah nggak ada masalah. Kamu ini sehat dengan izin Allah. Ucapkan kata-kata. Walaupun Anda tidak tahu sakitnya apa dan Anda nggak perlu tahu sakitnya apa. Jadi hilangkan budaya orang Indonesia asli yang pengen tahu urusan orang. Ya, kita ambil contoh beberapa kisah di zaman Rasulullah SAW. Anas bin Malik bercerita bahwa hari itu beliau diajak oleh Rasulullah SAW untuk menjenguk seorang Ansor yang lagi sakit. Kami pun sampai di rumahnya. Dan kami melihat sahabat Ansor yang sakit ini tubuhnya kecil ibarat seekor burung. Maksudnya apa? Kurus banget. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika melihat seorang sahabat ini kurus kecil? Beliau bertanya, apakah kamu sudah berdoa? Sudah ya Rasulullah. Seperti apa doa kamu? Saya berdoa, ya Allah jika sakitku ini adalah azab yang engkau percepat, aku rela menerimanya. Jangan berdoa begitu, kamu tidak akan kuat menahannya. Berdoalah sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Di dalam kisah ini Rasulullah SAW tidak mengatakan kamu sakit apa, kok kurus banget, kok badanmu tinggal tulang doang, emang kamu sudah minum obat apa, enggak nanya. Rasulullah membangun semangatnya dia, ya. Beliau ingin membangun semangat sahabat ini, kamu sudah doa, baca doa ini dibangun semangatnya. Kisah kedua, Khadijah radhiyallahu taala anha ketika melihat suaminya pulang dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan, meriang, keringat dingin, bicaranya terbata-bata, zammiluni, minta selimuti aku. Gak kepo beliau. Emang kamu ngapain sih di sana? Emang ada apa? Emang apa yang terjadi? Nah. Beliau menghibur. Ketahuilah, Allah tidak akan membuat dirimu susah. Kamu itu orang baik, kamu suka begini, dimotivasi. Padahal aslinya gak tahu masalahnya apa juga gak ngerti. Cuman dia taunya ini kondisi sulit, dimotivasi. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Ketika menjenguk orang sakit, jangan kepo. Jangan nggak perlu Anda pengen tahu sakitnya apa, kata dokter apa, hasil pemeriksaan dokter gimana, obatnya apa, nanti pengobatannya berapa lama, kalah dokter kamu Mas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi budaya maksudnya sih mau basa-basi, tetapi akhirnya jadi basi beneran kamu. Ya saya pribadi kesel banget ngelihat orang-orang yang kepo banget gitu. Ya jangan. Ya. Jadi apa?
kasih motivasi dia kalau dia lagi sakit. Gak perlu Anda tahu sakitnya apa. Ajak ngobrol yang lain, cerita-cerita yang lain yang membuat dia terhibur dengan itu. Ya. Saya punya teman, dia sakitnya begini, sembuh dia kemarin. Nah, kan dia seneng kan, padahal Anda juga kakak tahu juga itu sakit apa. Pokoknya dia sembuh aja kan gitu kan. Jadi dia senang termotivasi dengan itu, dia dilupakan dengan penyakitnya. Bukan Anda malah membangkitkan penyakit dia. Ya. Begitulah setiap orang yang ada masalah. Punya teman lagi suntuk, kenapa kamu lagi suntuk? Ada masalah ya sama ini. Loh mas kok kepo begini. Ya, inilah adabnya. Makanya nggak boleh duduk lama-lama jenguk orang sakit. Ya, malah nanti Anda membuat dirinya semakin terbebani dengan keberadaan Anda. Malah ikut makan-makan lagi di situ. Parah. Ya, ini hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Tapi lanjutkan, ini hadis agak panjang. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, ya bna Adam, maridtu falam ta'udni, qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin, qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, ama alimta annaka law udtahu lawajaddani indahu, ya bna Adam istat'amtuka falam tut'imni, qala ya Rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin, qala ama alimta annahu istat'amaka abdi fulanun falam tut'imhu, ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi, ya bna Adam istasqaituka falam taskini, qala ya Rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin, qala istasqaka abdi fulanun falam tasqihi, ama alimta annaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi. Yang artinya, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit dan kalian tidak membesukku. Dia bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku membesukmu sedangkan engkau adalah Tuhan seru kalian alam. Dia berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku fulan sakit dan kamu tidak membesuknya? Tidakkah kamu tahu seandainya kamu membesuknya, niscaya kamu mendapatkanku di sana. Wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tapi kamu tidak memberiku makan. Dia bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu makan? Padahal engkau adalah Tuhan seru sekalian alam. Dia menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku fulan minta makan kepadamu dan kamu tidak memberinya makan? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya makan, niscaya kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Wahai anak Adam, aku minta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberiku minum. Dia bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu minum, padahal engkau adalah Tuhan seru sekalian alam. Dia menjawab, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku fulan minta minum kepadamu dan kamu tidak memberinya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya minum, niscaya kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Hadis ini riwayat Imam Muslim yang menunjukkan begitu besar pahala seseorang yang menjenguk orang sakit. Pahala besar bagi orang yang memberi makan dan memberi minum. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ya bna Adam maridtu falam ta'udni. Allah berfirman, wahai anak Adam, aku sakit, kamu enggak menjenguk.
Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah hambanya sakit. Maridu abdi, hambaku sakit, kamu nggak jenguk. Jadi kalau ada saudara kita sakit, teman kita sakit, kita menjenguknya, maka disitulah pahala yang besar. Rahmat Allah, karunia Allah, keridhaan Allah akan dia peroleh. Bukan maknanya Allah hadir di situ, enggak. Tidak, Allah tetap ada di atas arsy-Nya. Ya. Tetapi itulah kasih sayang, itulah ilmu Allah. Allah tahu kalau kamu lagi jenguk, Allah bangga kamu menjenguk dia. Jadi ini menunjukkan pahala yang begitu besar. Berarti kalau ada saudara kita sakit terus kita nggak jenguk, berarti kita dikasih berlian tidak mau gitu ya. Ya kan? Kita nggak mau gitu. Ada kemuliaan di depan mata tapi kita tidak mau mengambilnya. Itulah maksudnya. Ada saudara kita yang butuh makan, butuh minum, nggak punya uang. Tapi kita cuma nonton dan ngelihatnya doang. Berarti kita dikasih kemuliaan tidak mau mengambilnya. Ya, ada kemuliaan di depan mata, ada jalan ke surga, tapi kita nggak mau mengambil dan tidak mau meniti jalan ke surga. Jadi ini hadis yang sangat mulia sekali, menunjukkan begitu besar kemuliaan orang yang sakit, kemuliaan menjenguk orang yang sakit, bersedekah kepada seseorang yang sangat membutuhkan. Ya. Kemudian berikutnya, ini lebih tajam lagi ini hadis yang berikutnya. Ya, lanjutkan. Selanjutnya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Udul marida wa at'imul ja'i'a wa kufful 'ani." Yang artinya, besuklah orang sakit, berilah makan orang yang kelaparan, dan bebaskanlah orang yang ditawan. Terus bawahnya. Selanjutnya dari Sauban radhiyallahu anhu, dari Nabi Rasulullah SAW, beliau bersabda, Innal muslima idza ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'a. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannati? Qala janaha. Yang artinya, sesungguhnya jika seorang muslim membesuk saudaranya yang muslim, maka dia tetap berada dalam kufrah al-jannah hingga ia kembali. Beliau bertanya, apakah yang dimaksud dengan kufrah al-jannah? Apakah yang dimaksud dengan kufrah al-jannah itu? Beliau menjawab, buah-buahan yang dipetik dari surga. Masya Allah. Ya Allah, lihat ya. Jenguk orang sakit, dia mendapatkan apa? Kenikmatan surga. Seperti orang yang apa? Memetik buah-buahan makanan yang ada di surga. Begitu besar pahala orang yang apa? Menjenguk orang sakit. Ya. Yang dibawanya lebih lagi ini. Selanjutnya dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya, wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, wa kana lahu kharifun fil jannati." Yang artinya, tidak ada seorang muslim pun yang membesuk muslim yang sakit pada waktu pagi, melainkan 70.000 malaikat mendoakannya hingga dia masuk waktu sore. Dan tidaklah dia membesuknya waktu sore kecuali 70.000 malaikat mendoakannya hingga dia masuk waktu pagi. Dan dia akan mendapatkan buah-buahan yang siap dipetik dari surga. Ya Allah. Lihat ya, jenguk orang sakit, dia diikuti oleh 70.000 malaikat yang mendoakan dia. Coba lihat. Jadi berangkat jenguk orang sakit, maka dia diikuti 70.000 malaikat.
ketika berjalan jenguk ini. Kemudian dia pulang, kan gak lama di situ sebentar, dia balik lagi. Maka malaikat tetap mendoakannya sampai menjelang matahari terbenam. Kalau dia menjenguknya pagi. Kalau dia menjenguknya sore, malaikat akan menemani dia sampai pulang dan malaikat terus akan mendoakan dia sampai pagi lagi. Dan akan disiapkan hidangan-hidangan di surga buat dia. Ya Allah, amalan yang ringan tetapi apa? Pahalanya luar biasa. Dan kita kerap kali meninggalkan ini. Ya. Terus? Selanjutnya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana gulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida faatahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu faqala ati' abal qasimi fa aslama فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار, yang artinya ada seorang pemuda Yahudi yang biasa melayani Nabi SAW suatu waktu dia sakit. Maka Nabi SAW menjenguknya. Beliau duduk di dekat kepalanya dan berkata kepadanya, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Lalu ia memandang kepada bapaknya yang ada di sisinya. Maka bapaknya berkata, turutilah Abul Qasim. Lalu dia pun masuk Islam. Kemudian Nabi SAW keluar dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Apa maksudnya? Hadits-hadits yang tadi itu adalah anjuran untuk menjenguk seorang muslim yang sakit. Dan pahalanya seperti yang disebutkan tadi yang begitu besar. Sekarang bagaimana jika yang sakit itu orang kafir, non muslim? Seperti siapa? Tetangga, bos ente, orang kafir. Boleh gak? Jawabannya dengan hadis ini boleh dengan satu syarat. Yaitu apa? Anda menyenggok untuk mendakwai Islam sama dia. Lil maslahah, untuk kemaslahatan. Ya. Jadi Anda menjenguk dia untuk kemaslahatan yang begitu besar. Yaitu apa? Mendakwai dia biar dia masuk Islam. Berarti kalau menjenguk orang kafir sakit, apa tujuannya? Basa basi, kagak enak, kan gitu kan? Ini yang terjadi. Tetangganya non muslim sakit, dijenguk. Tujuannya apa? Kagak enak. Boleh gak? Tidak boleh. Ya. Bos Anda sakit, Anda jenguk. Emang kalau nggak Anda jenguk kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Dia juga nggak perhatian kok sama karyawannya kan. Terus Anda jenguk ngapain? Cari muka. Kan gitu kan? Cari muka sama bos. Atau yang kedua tujuannya nggak enak diajak karyawan lain. Nah ini tidak boleh. Apa alasannya? Dari hadis-hadis di atas dapat kita simpulkan dengan jelas bahwa menjenguk orang sakit itu ibadah mulia. Ya, Anda datang saja jenguk tok itu sudah ibadah mulia, diikuti malaikat 70.000 malaikat. Yang kedua, ini adalah kewajiban sesama muslim. Nah ini menunjukkan bahwa jika yang sakit non muslim, maka ini lakum dinukum, ini sudah ranahnya apa? Ranah ibadah.
kecuali Anda menjenguknya dengan tujuan kemaslahatan. Yaitu apa? Anda menjenguknya dengan tujuan satu, Anda ingin mendakwai dia. Masalah dia masuk Islam nggak masuk Islam itu urusan siapa? Itu hidayah Allah. Yang penting saya mau nasihatin dia. Saya mau ngingatkan dia, ngajak dia untuk masuk Islam. Nah ini boleh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Atau yang kedua maslahat, yang sakit bos Anda, kalau Anda nggak jenguk dipecat kamu, umpamanya, kenyataannya juga nggak ada ya. Maka silakan, karena kalau nggak jenguk kamu dipecat nanti. Siapa yang nggak jenguk saya sakit kemarin, pecat semua, umpamanya. Ada nggak? Nggak ada, kan menghayal ini ceritanya. Ya kan, jadi kemaslahatannya apa? Mendakwai dia, ngajak dia biar masuk Islam. Masalah dia terima nggak terima kan bukan urusan kita, itu hidayah dari Allah. Jadi tidak ada cerita, oh nggak enak, nggak apa. Ini sudah masuk ke ranah apa? Ibadah kepada Allah. Ya. Kita dengarkan adzan, setelah itu kita buka pertanyaannya. Ya, berkaitan dengan menjenguk orang kafir yang sakit, pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang masalah ini. Yaitu orang Islam yang tinggal berdampingan dengan orang-orang Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan. Apakah boleh bagi seorang Muslim ketika mengetahui ada seorang Nasrani sakit untuk menjenguknya? Dan apakah boleh ketika ada seorang Nasrani yang meninggal mengantar jenazahnya, melayat dan mengantar jenazahnya? Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb sekalian alam. La yudba' janazatuhu, tidak boleh mengantar jenazahnya. Wa amma iyadatuhu fala ba'sa biha, adapun menjenguknya kalau dia sakit boleh. Fa innahu qad yakunu fi dzalika maslahah li ta'lifihi 'alal Islam, bisa jadi dia menjenguk itu adalah kemaslahatan karena mengajak dia kepada Islam. Tuh kan? Fa idza mata kafiran, jika dia mati sebagai orang kafir, maka neraka layak bagi dia, oleh karena itu tidak disolatkan. Jadi kesimpulannya apa? Menjenguk orang kafir yang sakit boleh, tujuannya apa? Dakwah. Kalau kamu mau mendakwai dia, menunjukkan kemuliaan Islam, keindahan Islam, akhlak seorang Muslim, kan nggak harus Anda datang terus langsung masuk Islam seperti cerita Rasulullah SAW ini, kan enggak. Ya, Anda mendakwai Islam, duduk, bukan nanya penyakit, menjelaskan dalam Islam Pak, sakit ini meringankan dosa kita, sakit ini memberikan kemuliaan buat kita, sakit ini begini dalam Islam. Menjenguk orang dalam Islam, menjenguk orang sakit itu begini, inilah keindahan Islam, kemuliaan Islam. Jadi Anda jelaskan tentang Islam, semoga dia dengan itu bisa masuk Islam, dia berpikir, setelah itu dia bisa masuk Islam, jadi suka sama Islam, boleh. Tapi kalau dia meninggal, ya nggak boleh ditalayat, karena tujuan biar masuk Islam apa? Harus mati ya jamaah. Ya, jadi kalau tujuannya tidak ada itu, nggak ada tujuan itu sama sekali, cuman karena apa tadi? Nggak enak. Biasanya kan kita itu kan, ya nggak enak sama tetangga. Nah ini nggak ada kemaslahatan apa-apa. Ya, nggak ada kemaslahatan sama sekali. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan, Pak.
menjenguk orang non muslim sakit dan kita tidak mampu untuk menyampaikan itu. Yang dimaksud tidak mampu di sini kan Anda bukan berarti dituntut untuk menjadi seorang ustadz dulu untuk melakukan itu, Pak. Ya. Paling tidak Anda menjelaskan bahwa Islam ini agama yang mulia, Pak. Orang sakit aja bisa menggugurkan dosa dan sebagainya. Karena setiap orang tahu akan hal itu. Ya, jenguknya saja itu pahalanya gede, Pak. Inilah indahnya Islam. Anda mengatakan itu kan berarti orang, waduh, iya ya. Nah, itu kan menunjukkan kemuliaan Islam, keindahan Islam. Itu adalah dakwah, ngajak dia secara tidak langsung. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain atau dengan bahasa lain tadi nggak enak, berarti adakah kemaslahatan di balik itu? Nggak ada, ya nggak boleh dong. Berarti kalau nggak ada kemaslahatan, nggak ada kebaikan berkaitan dengan dakwah. Abu Thalib waktu sakit dijenguk sama Rasulullah SAW. Ngapain Rasulullah SAW jenguk Abu Thalib? Diajak masuk Islam. Walaupun pada akhirnya meninggal dalam kondisi kafir. Jadi dijenguk untuk masuk Islam. Dan di zaman Rasulullah SAW tentu banyak orang-orang kafir yang sakit. Apakah semuanya dijenguk oleh Rasulullah SAW? Hah? Enggak juga, enggak ada riwayatnya. Ya kan? Enggak semua orang kafir dicenguk-cengukin semuanya kan, dah kan. Ya, berarti kan menunjukkan bahwa menjenguk orang kafir itu memang dengan kemaslahatan yang besar, yaitu mengajak dia masuk Islam, menunjukkan kemuliaan Islam. Ya, melembutkan hati dia terhadap Islam. Ya. Ada lagi? Ya. Gimana? Menyarankan obat selain dari yang dikasih dokter. Oke. Jadi Anda menjenguk orang sakit ingin memberikan saran obat selain dari yang dikasih oleh dokter. Sekarang gini Mas, si A masuk restoran, dia makan di restoran itu. Lalu Anda datang sama si A yang lagi makan di restoran. Tujuannya apa? Ingin ngasih tahu ada restoran yang lebih enak dari ini. Etis tidak? Hah? Etis nggak Mas? Ya udah, nggak etis kan? Nggak etis lah. Ya udah, nggak etis lah. Ya, dia lagi makan di restoran, Mas. Yang di sono lebih enak loh Mas. Ya kan nggak etis Mas. Walaupun Anda seorang dokter, anggap Anda dokter, ya tidak etis. Ya, sama supir angkot tidak saling. Ya, apalagi Anda tidak ngerti medis, hanya sekedar kursus bekam. Ya kursus bekam berapa hari? Nggak sampai seminggu, udah berlagak seolah-olah kayak, wah kayak dokter yang udah kuliah, ya dokter umum kuliah 6 tahun, 7 tahun, sama praktek-prakteknya. Spesialisnya 4 tahun, 11 tahun dia Mas, capek sekolah, ente kursus seminggu. Ya kursus bekam, kursus herbal sebentar, terus belagak petantang pententeng seolah-olah ngerti penyakit semuanya. Colokin aja. Ya kan? Ya janganlah. Ya. Jadi jangan berlagak seperti itu. Ini nggak ada adab, nggak ada etika. Berkaitan dengan ini, saya ingin menyampaikan bahwa banyak panitia-panitia kajian ini bermental seperti ini.
Ya, banyak panitia-panitia ini bermental seperti ini. Merasa dia panitia kajian yang mampu mendatangkan jamaah besar. Oh, karena kalau bikin kajian sampai 1.000, 2.000. Akhirnya dia menganggap dirinya itu pemilik dan ngatur-ngatur ustadz. Ini mulai muncul ini panitia yang belagu-belagu begini. Ngatur-ngatur ustadz. Ustadz nanti temanya ini ya. Kayak orang ngerti aja. Kayak ngerti aja, padahal kalau dites, mas tema ini maksudnya apa? Ana cuma cari di internet Ustaz. Kan gak ada adabnya. Ini sudah mulai bermunculan panitia-panitia yang sok pinter ini. Ya, kemarin ada satu panitia saya semprot habis-habisan. Ya. Jadi janganlah, ya, enggak ada etikanya. Ya, Anda nggak ngerti tapi belagak sok ngerti ngatur-ngatur. Ya, terus gimana dong Ustadz? Nanya, Ustadz bisa ngisi? Oh bisa, temanya apa Ustadz? Ini. Kalau Anda punya tema boleh ngasih usul Ustadz. Sampaikan yang bijak, jangan Ustadz nanti temanya ini ya, ente ke sini ya, ini ngisi ya. Ente siapa? Ngerti nggak? Kalau ente aja yang ngisi kalau gitu. Ini kan nggak ada adabnya ini. Atau terkadang ustadznya ngasih tema, nanti pengajiannya temanya ini ya. Menjelang hari hanya diganti sama dia tanpa konfirmasi ke. Ini nggak ada adabnya ini, kayak begini. Ini udah mulai muncul ini panitia-panitia begini. Ya, hati-hati, janganlah. Ya, yang beretika lah. Ya, ustadz-ustadz ini tua di bangku sekolah. Di pondok bisa 3-4 tahun sendiri, bisa lebih. Di bangku kuliah sekian tahun, bangku belajar bahasa sekian tahun, kuliah sekian tahun. Apalagi yang S2, S3. Anda janganlah. Ya, sama tadi dengan dokter tadi, janganlah. Ya, Anda kalau mau ngasih usul, kasih usulan yang baik. Ya, jangan ngatur-ngatur yang Anda sendiri tidak mengerti kemaslahatan. Ustadz tahu mana yang maslahat, mana yang tidak. Sebagaimana dokter tahu mana yang baik, mana yang tidak baik bagi si pasien. Ya, ini fenomena ini mulai muncul belaga. Karena banyak panitia-panitia kajian ini notabene adalah IO. Nah, gitu kan? Dia anggap semua ini adalah anak buah yang dia atur. Ya, saya semprot habis kemarin. Habis itu dia takut hubungin Ana. Ana bilang ini bukan pekerjaan NTIO, ini kajian. Jangan ngatur kamu. Terus yang parahnya lagi apa? Gak mau belajar. Panitia kajian ketika Ustadz menyampaikan materi sibuk sendiri dengan muter-muter ngurusin sono. Duduk di sini. Dulu Ustadz Yazid rahimahullah paling marah sama orang panitia-panitia begini. Duduk di sini, Anda yang harus duduk di depan. Bikin kajian tapi panitianya nggak ngaji. Ya, ada satu masjid. Saya perhatikan sekali saya ngisi, pertama datang, 2 nggak datang, 3 nggak datang. Saya bilang sama dia, bulan depan ente ngundang dan ente nggak datang, anak nggak mau datang. Ustaz jangan begitu saat anak ada kesibukan, emang yang sibuk ente doang. Anak juga sibuk ya akhi. Ente kalau yang undang, ente datang duduk di sini. Kalau ente sibuk, wassalam. Ana tidak mau lagi ngisi di masjid ente. Iya Ustaz, minta maaf Ustaz. Ini fenomena ini apa ini? Ya, ngundang-ngundang orang, tapi dia sendiri nggak mau duduk di kajian. Ya, janganlah kita berlagak menjadi orang-orang yang sok pinter.
Ya, ini tidak ada adabnya, tidak ada etikanya. Ya. Wallahu alam. Masih ada yang mau tanya? Silakan Pak. Waktu terbatas mensolatkan jenazah atau kalau boleh memilih mensolati jenazah atau mengantar ke kuburan, maksudnya begitu. Tentu yang paling mulia ya dua-duanya Pak. Umpama kalau waktunya nggak ada, ya Anda juga ada keperluan. Ya, keperluannya apa? Urgen apa enggak? Kadang sok sibuk juga sih. Urgen juga kakak urgen. Ya memang Anda ada keperluan, tapi kalau Anda tunda itu berdampak buruk tidak? Umpamanya, saya ngambil contoh aja. Anda kalau meninggalkan itu berdampak buruk tidak? Enggak juga sih. Ya sudah antri ini pahalanya segunung ini. Kan gitu kan? Atau opsi yang lain, enggak bisa Pak, saya karyawan seperti contoh tadi Bapak. Ya, saya harus masuk ke kantor, izin di kantornya sebentar. Kalau nganterin ke sono bisa sampai sore. Nah, di situ silahkan Anda mensolati jenazah, habis itu Anda balik. Ya, Anda mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat itu seberapa? Sebesar 1 gunung. Tapi kalau ikut mengantar jenazah berarti dapat 2 gunung, Pak. Ya, luar biasa. Tapi kalau nggak sempat karena Anda karyawan, ya udah janji dan janji itu juga kewajiban untuk dipenuhi, ya Anda memilih apa? Sholatnya saja. Ikut mensolati, habis itu tinggal. Ya, sama pula kita mau pengajian, saya ada jadwal pengajian, terus ini ada jenazah. Saya kalau ikut nganter ke kuburan, telat saya. Kan gitu kan? Sedangkan ini adalah janji, maka ikut mensolati, habis itu kita pergi sesuai dengan janji kita. Masih ada? Tidak ada. Kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.